Halo semua, kali ini saya, Aziz, dan rekan saya, Khairul Umah, akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pemrograman Android. Dan kali ini kita akan membahas tentang bab pembuatan service dan juga invoke service. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu service. Service merupakan komponen yang merepresentasikan suatu aplikasi untuk melakukan operasi yang di mana operasi tersebut berjalan sementara tanpa adanya interaksi dengan user, atau untuk memasok fungsi kepada aplikasi lain untuk digunakan. Jadi seperti penggunaan secara bersama-sama, sehingga terkadang service tersebut digunakan untuk saling pembagian memori di dalam suatu device. Nah, setiap kelas service harus memiliki deklarasi service sesuai pada Android Manifest XML-nya pada paketnya. Kemudian service dapat dimulai dengan context.startService serta context.binService. Nah, adapun gambaran dari perjalanan service tersebut kita gambarkan dalam gambar berikut. Jadi di mana yang pertama adalah activity akan di start atau dimulai. Setelah activity start, maka akan dilakukan onCreate. Setelah dilakukan onCreate, dia akan dilakukan pemanggilan terhadap fungsi onStart. Kemudian dilakukan resume. Nah, pada saat setelah dilakukan resume, maka activity akan berjalan. Kemudian apabila ada aplikasi lain atau activity lain yang datang, maka akan berada atau ditumpuk di atas activity yang sebelumnya. Maka activity yang sebelumnya akan dilakukan on pause. Nah, kemudian apabila pada saat on pause, activity yang lama tersebut, activity yang baru memerlukan memori yang baru, maka akan memori tambahan maksud saya, maka dilakukan proses guild kepada activity yang lama atau program yang lama dan kembali kepada onCreate, sehingga apabila kita buka lagi activity yang lama, maka akan memulai dari awal. Kemudian pada saat on pause tadi, apabila activity yang lama tersebut atau activity yang baru membutuhkan memori, tidak membutuhkan memori, maka activity yang lama tetap berjalan. Namun activity yang lama tersebut tidak akan lama untuk bisa dilihat atau visible. Maka apabila terlalu lama atau setelah sekian waktu berjalan pada service, maka akan dilakukan stop. Nah, di stop ini ada dua perjalanan nantinya, yaitu ketika aplikasi membutuhkan, maksud saya ketika on stop, maka akan dilakukan restart yang pertama, atau akan dilakukan onCreate kembali apabila memori yang diperlukan kurang, seperti itu. Kemudian apabila dilakukan destroy atau pemanggilan fungsi onDestroy atau penutupan aplikasi, maka akan dipanggil fungsi onDestroy ini dan aplikasi akan ditutup atau activity akan di shutdown, seperti itu. Nah, kali ini kita akan langsung mempraktekkan penggunaan service serta pemanggilan service terhadap suatu aplikasi yang kita namakan dengan Wither Plus.
Untuk pembuatan aplikasi Android berupa Wither Plus ini, kita pertama buat project baru bernama Wither Plus, di mana file yang kita perlukan antara lain seperti ini, yaitu yang pertama Wither Plus Activity, kemudian Wither Plus Service, kemudian dalam folder res kita tambahkan satu folder lagi bernama drawable. Kita masukkan beberapa gambar di sini. Ada cw.png, eject.png, dan emailgeneric.png. Kemudian pada folder layout tetap main, kemudian values string, dan juga Android manifest. Setelah semuanya sudah kita dapatkan dengan baik perlengkapannya, maksud saya, maka yang pertama kita buat adalah kita masuk ke layout folder layout ini. Kita buka file main.xml-nya dan kita masukkan web view. Kita ubah default dari main.xml tadi menjadi web view seperti ini. Jadi web view di sini berfungsi untuk menampilkan halaman web agar activity dapat mengakses internet dan juga meload halaman web dalam web view. Kita harus menambahkan hak akses Android berupa android.permission.internet ke file manifest Android tersebut. Adapun dalam web view ini, komponen atau elemen yang kita perlukan antara lain yang pertama Android ID, yaitu add+id/webkit bernama webkit. Kemudian layout width-nya kita isikan sesuai dengan lebar layar, dan tingginya juga kita sesuaikan dengan tinggi dari device kita nanti. Nah, selanjutnya kita akan menyeting string.xml. String.xml ini berada pada tabel res values string.xml. Di sini kita tambahkan string name, di mana name-nya string tersebut adalah URL. Nantinya kita akan gunakan variabel URL ini atau string ini sebagai URL untuk di-load pada saat WebKit tersebut dijalankan atau service dari Wither Plus dijalankan. Kita isikan sebagai berikut. Jadi kita panggil forecast ini dari Amerika. Jadi di sini komponen yang kita perlukan dalam URL XML ini adalah yang pertama adalah lat, yaitu mewakili latitude, kemudian lon atau longitude-nya, kemudian time series-nya, di mana mulai waktunya adalah pada tanggal 2012 bulan ke-6 tanggal 11, kemudian kita gunakan T, di mana T ini nanti kita akan gunakan sebagai pemisah seperti itu. Kemudian format waktunya, kemudian N di sini adalah akhir dari waktunya, yaitu 12.06.13. Waktunya adalah sebagai berikut. Kemudian kita tambahkan temp, di sini temp sebagai untuk mendeteksi yang namanya node list atau node temperatur, dan juga kita tambahkan icons. Untuk penulisannya kita gunakan n ampersand, di mana ini merupakan ketentuan dasar
penulisan URL di dalam file XML. Setelah penulisan URL pada file strings.xml ini, kita lanjutkan ke penulisan Android manifest-nya. Di sini kita perlu menambahkan usage permission, di mana yang pertama adalah Android permission.internet, di mana ini tadi kita gunakan untuk penggunaan WebKit, penggunaan web view pada main.xml tadi. Sebelumnya kita sudah jelaskan. Kemudian ada Android permission access course location, dan juga Android permission.access find location, di mana keduanya ini kita gunakan agar dapat menerima update lokasi dari network provider atau GPS provider, di mana kita harus merequest user permission dengan mendeklarasikan access course location ini dan juga access find location pada file manifest.android ini. Selain itu, kita juga tambahkan service, di sini pemanggilan service. Mengapa kita perlu menambahkan? Jadi di sini service, kita perlu menambahkan service ke file Android XML ini agar dikenali sebagai service yang digunakan. Ya, caranya kita tambahkan saja service Android name, kemudian nama service-nya, nama file Java service-nya itu apa? Yaitu di sini kita misalkan wither plus service. Kemudian kita masuk ke wither plus activity. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan pemrograman. Untuk pemrogramannya sendiri akan langsung saya jelaskan dari kode-kode yang sudah ada. Jadi tidak perlu mengetikkan dari awal. Yang pertama, kita perlu mengimport beberapa komponen. Antara lain yang pertama adalah android.app.activity. Fungsinya adalah untuk menyediakan screen yang nantinya user dapat menggunakan untuk melakukan activity atau pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah import android.app.alertDialog, yaitu merupakan subclass dari dialog yang dapat menampilkan 1, 2, atau 3 buttons. Kemudian import yang selanjutnya adalah android.content.broadcastReceiver, yaitu kelas dasar untuk kode yang menerima intents yang dikirim oleh send broadcast. Kemudian import android.content.componentName, yaitu identifier untuk komponen aplikasi tertentu, yaitu aplikasi antara lain adalah activity, kemudian service, broadcast receiver, atau content provider yang tersedia. Selanjutnya adalah komponen Android content.context, yang kita gunakan konteks ini untuk interface informasi global tentang environment aplikasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah android.content.intent. Di sini kita gunakan intent yang merupakan suatu deskripsi abstrak dari operasi yang akan dilakukan. Kemudian ada android.content.intentFilter, yang merupakan deskripsi terstruktur dari intent value yang harus dicocokkan. Selanjutnya, import android.content.serviceConnection, di mana service connection ini merupakan interface untuk memantau keadaan suatu layanan aplikasi. Selanjutnya ada android.os.bundle, yaitu pemetaan dari nilai-nilai string untuk berbagai jenis parse label. Ada juga android.os.iBinder,
yang merupakan dasar interface untuk objek. Kemudian ada view menu yang merupakan interface untuk mengelola item-item di dalam menu. Selanjutnya ada import Android view menu item, yaitu interface untuk mengakses langsung ke item menu yang dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, import Android WebKit.WebView, yaitu view yang nantinya akan kita gunakan untuk menampilkan halaman web. Nah, selanjutnya kita masuk ke Wither Plus Activity yang merupakan yang nantinya Wither Plus Activity ini akan kita gunakan untuk menampilkan aktivitas dari Wither Plus. Kita dijelaskan terlebih dahulu di sini public class, kemudian Wither Plus Activity, extend activity, kemudian di dalamnya kita inisialisasi yang pertama untuk close ID, yaitu bersifat private static final. Kemudian ada web view, di mana kita namakan web view-nya adalah browser. Kemudian private Wither Plus service, app service sama dengan null. Di sini untuk mendapatkan objek Wither Plus itu sendiri, maka digunakan private data member Wither Plus service, app service sama dengan null ini. Kemudian masuk kepada onCreate. Nah, di sini yang pertama kita buat terlebih dahulu public void onCreate bundle save intent state, kemudian super.onCreate save intent state. Kemudian untuk memastikan bahwa main.xml digunakan sebagai layout dalam activity ini, maka kita gunakan ini set content view dalam kurung r.layout.main. Kemudian selanjutnya untuk meload static HTML string, kita gunakan browser sama dengan web view, kemudian find view by ID. Jadi kita panggil WebKit tadi, komponen atau ya komponen dalam main XML tadi yang bernama WebKit. Nah, di sini onCreate akan memanggil bind service. Ini ya. onCreate akan memanggil bind service, kemudian bind service akan memanggil objek on service, yaitu yang merupakan instance atau ya instan dari service connection pada Wither Plus Activity. Kemudian di sini terdapat new intent, di mana intent ini merupakan suatu objek yang terdapat dalam suatu activity, di mana dengan objek tersebut apabila melakukan komunikasi dengan activity yang lain, baik activity yang sudah terdapat pada fungsi internet Android sendiri yang berupa browser atau kamera, maupun memanggil activity lainnya dalam satu package maupun berbeda package dalam satu project. Selanjutnya masuk ke public void onResum. Nah, pada onResum ini activity akan berjalan dan berinteraksi langsung dengan user. Pada aplikasi akan menerima input dari user yang berasal dari keyboard atau sentuhan tangan. Pada onResum ini kita mendaftarkan static broadcast receiver untuk menerima intent yang cocok dengan action yang dinyatakan oleh service. Kemudian di sini ada register receiver, di mana digunakan untuk mendaftarkan broadcast receiver yang akan dijalankan nantinya di aktivitas utama thread, dan penerima akan dipanggil
dengan menggunakan intent broadcast yang cocok dengan filter pada thread aplikasi yang utama. Selanjutnya masuk ke fase on pause. Pada fase ini dipanggil ketika aplikasi lain dalam satu sistem akan menuju ke fase resum sebelumnya tadi. Nah, pada fase ini activity yang berjalan tidak memiliki akses ke layar. Jadi sebaiknya semua proses yang mengkonsumsi sumber daya proses atau memori dan baterai sebaiknya dihindari. Pada fase ini sebaiknya digunakan untuk menyimpan state apabila aplikasi akan ditampilkan ke layar lagi. Nah, pada on pause kita akan menonaktifkan broadcast receiver karena kita tidak akan menerima setiap intent pada saat aplikasi Bidder Plus ini berhenti. Nah, di dalam on pause ini terdapat super on pause dan juga unregistered receiver, di mana unregistered receiver ini dioperasikan. Jadi semua filter yang telah terdaftar untuk broadcast receiver akan dihapus. Kemudian masuk ke fase on destroy. Pada fase on destroy ini merupakan fase berakhirnya suatu activity. Kemudian pada fase ini terjadi saat aplikasi memanggil fungsi finish. Misalnya kita close. Kemudian fungsi finish akan dipanggil pada metode option item selected di bawah nanti. Jadi di dalam on destroy ada super on destroy, kemudian unbind service on service. Di mana unbind service ini digunakan untuk memutuskan sambungan dari layanan aplikasi. Ketika sambungan tersebut terputus, maka user tidak akan menerima lagi panggilan seperti pada saat service di restart. Dan service ini sekarang akan diizinkan untuk stop atau di shutdown setiap saat. Selanjutnya kita menginisialisasi isi dari option menu standar dari activity. Yaitu nanti yang akan kita gunakan untuk close seperti itu, yaitu kita gunakan tombol menu, kita inisiasi menu standar dari suatu device, maka kita harus menempatkan item menu ke dalam menu. Kita gunakan on-create option menu di sini, kemudian kita add menunya, dan di dalam add menu tersebut terdapat set icon, di mana kita ambil salah satu gambar icon untuk tombol eject. Kemudian set alphabetic shortcut ini merupakan mengubah shortcut abjad yang berhubungan dengan item ini. Kita return on create option menunya. Kemudian selanjutnya adalah perintah yang kita jalankan ketika menu button dipilih, yaitu finish dan menutup aplikasi. Jadi pada option selected item ini, button menu yang kita gunakan itu menjalankan perintah untuk menutup aplikasi dan menjalankan finish, sehingga otomatis jika kita klik menu tersebut, maka fungsi finish akan berjalan dan selanjutnya akan melakukan proses atau fase on destroy atau memanggil on destroy sebelumnya tadi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi update forecast. Di sini terdapat try catch. Yang pertama, kita istilahnya deklarasikan terlebih dahulu string page. Kemudian di sini kita akan melakukan load data yang diberikan dari URL ke browser atau
dari service ke browser. Di mana browser di sini merupakan suatu web view pada main.xml tadi. Kemudian di dalam load data view with base URL ini terdapat komponen-komponen yang kita perlukan, antara lain adalah yang pertama base URL. Di sini base URL bernilai 0, yang artinya tidak ada URL yang mewakili halaman yang akan dimuat di browser karena telah mengambil URL dari folder res value string.xml tadi. Jadi kita akan mengambil URL yang telah kita masukkan ke string.xml tadi. Kemudian ada page. Di sini page merupakan data yang bertipe string yang diperoleh setiap melakukan update forecast. Selanjutnya format teksnya dan juga encode-nya yaitu UTF-8 dan fungsi GoBloy ini untuk melakukan exception atau exception handling di sini. Jadi ketika ada error maka akan muncul exception. Setelah itu kita tinggal mengklik tombol OK saja apabila muncul. Selanjutnya masuk ke broadcast receiver. Nah, pada broadcast receiver ini kita akan menerima intent yang dikirim oleh send broadcast. Di dalam broadcast receiver ini, perintah update ramalan cuaca akan dijalankan. Di sini kita ketikkan private broadcast receiver, receiver sama dengan new broadcast receiver, kemudian public void on receive, di mana metode ini dipanggil pada saat broadcast receiver menerima intent broadcast, di mana fungsi yang dijalankan di dalamnya yaitu update forecast ini adalah untuk mengupdate lokasi kita dan juga lokasi. Selain lokasi adalah ramalan cuacanya dari website yang kita masukkan ke variabel URL tadi. Kemudian selanjutnya adalah kelas private service connection, on service, new service connection. Nah, di sini seperti proses untuk memanggil kembali dari sistem. Jadi service connection ini merupakan proses memanggil dari sistem lagi seperti meresum. Nah, pada kelas metode ini, metode di dalam kelas ini maksud saya dipanggil dari proses pada main thread. Kemudian metode di dalamnya antara lain on service connected, di mana on service connected ini akan memanggil on service setelah wither plus service.java ini berjalan. Komponennya antara lain komponen name, class name, iBinder, dan rombinder. Di dalamnya di sini kita get service untuk memperoleh pemanggilan on service. Kemudian ketika on service tersebut disconnected atau tidak ada koneksi, maka app service-nya bernilai 0. Nah, setelah selesai dengan wither plus activity, kita lanjutkan ke wither plus service. Di sini komponen yang perlu kita importkan antara lain Android app.service, content, kemudian konteks, ada kemudian intent, location, location listener, location manager, kemudian async test, kemudian binder, bundle, iBinder, dan toast. Kemudian komponen lain yang kita butuhkan yaitu yang pertama import java.io.stringreader, di mana stringreader ini berfungsi untuk membaca karakter dari suatu string, suatu variabel string secara berurutan. Kemudian ada ArrayList pada java.util. ArrayList ini merupakan implementasi dari list yang didukung oleh array. Kemudian ada java.util.list
yang merupakan collection yang memaintenance order untuk elemen-elemennya. Jadi untuk mengambil setiap komponen dari suatu elemen. Kemudian javax.xml.parses.document builder. Di sini document builder merupakan untuk mendefinisikan suatu API untuk mendapatkan instance DOM dokumen dari dokumen XML. Selanjutnya ada import java.xml.parses.documentBuilderFactory. Dokumen Builder Factory ini untuk mendefinisikan sebuah API yang memungkinkan aplikasi untuk mendapatkan parsers yang nantinya parser tersebut menghasilkan tree DOM objek dari dokumen XML. Selanjutnya ada org.apache.http.client.responseHandler. Response handler di sini merupakan handler yang melakukan proses dari mengenerate sebuah objek respon dari HTTP response. Kemudian ada HTTP client yang merupakan interface untuk HTTP client. Kemudian org.apache.http.client.methods.http-get yang nantinya merupakan metode HTTP-get. Kemudian org.apache.http.impl.client.basic-response-handler yang merupakan sebuah response handler yang nantinya akan mengembalikan atau mereturn response body sebagai suatu variabel string. Selanjutnya ada org.apache.http.implement atau impl.client.default.http-client yang merupakan implementasi default dari HTTP client. Dan selanjutnya ada org.w3c.dom.document yang merupakan interface dokumen yang merupakan dokumen HTML atau XML. Kemudian ada elemen yang merupakan interface elemen yang merupakan elemen dari dokumen HTTP HTML atau XML. Kemudian ada node list dan juga input source. Nah, masuk ke kelas utamanya yaitu Wither Plus Service, mana diklarasikan public class Wither Plus Service extend service. Service ini akan dipanggil pada saat klien memanggil fungsi context.startService. Jika service tidak sedang berjalan, maka Android akan memanggil fungsi onCreate yang kemudian diikuti dengan fungsi onStart. Nah, jika service telah berjalan, maka fungsi onStart yang akan kembali dipanggil. Nah, di sini yang pertama, sebelum masuk ke kelas-kelas yang di dalamnya, kita inisialisasi dulu. Yang pertama, public static final integer notif ID. Notif ID-nya adalah 1337. Kemudian public static final string shutdown. Kemudian public static final string bobcat action. Kita isikan com.commonsware.android.service.forecast_update event. Kemudian private location manager mgr kita isikan value-nya 0. Kemudian string forecast juga sama 0. HTTP client-nya yaitu client sama dengan 0. Format bertipe string, value-nya 0. Kemudian broadcast yang merupakan intent, kita masukkan new intent broadcast action, dan juga final binder. Maksud saya variabel binder yang bernama binder itu mengambil dari binder, kemudian kita deklarasikan sebagai new local binder. Nah, setelah inisialisasi tadi, kita akan masuk ke onCreate. Pada onCreate ini, kita akan menginisialisasi komponen HTTP client dan juga format string URL
Yang selanjutnya, program akan mendapatkan location manager untuk suatu aplikasi dan kemudian merequest update apabila ada perubahan lokasi terhadap device kita melalui location provider GPS. Nah, di dalam onCreate terdapat perintah super.onCreate, kemudian client sama dengan default HTTP client. Kita deklarasikan dulu kliennya. Kemudian untuk menampung isi dari variabel URL yang bertipe string, kita gunakan format, kemudian getString, di mana variabel URL ini terletak di string.xml tadi. Kemudian kelas location manager ini ya akan menyediakan akses ke sistem location service. Layanan ini atau service ini memungkinkan aplikasi untuk mendapatkan update secara berkala dari lokasi geografis device kita atau HP kita. Jadi kita gunakan mgr sama dengan location manager get system service context.location service. Selanjutnya request location update. Nah, di sini request location update ini untuk meregister activity saat ini untuk diberitahukan secara periodik atau berkala terus-menerus oleh provider, yaitu location manager. Di dalamnya atau parameter yang terdapat pada request location update ini antara lain adalah yang pertama provider yang bertipe string. Ini GPS provider ini, di mana provider ini merupakan nama provider yang kita gunakan untuk register. Kemudian ada 10.000 ini merupakan mean time bertipe long, di mana mean time ini merupakan waktu minimal untuk update lokasi dalam satuan milisekon. Kemudian ada 10.000,0f ini merupakan mean distance yang bertipe float, yaitu jarak minimal untuk notif, untuk memunculkan pemberitahuan perubahan jarak dalam satuan meter. Kemudian ada on location change yang merupakan metode yang dipanggil setiap kali melakukan update. Kemudian ada toast di sini untuk menampilkan request location update ini, atau menampilkan URL yang kita load pertama kali pada saat kita load pertama kali. Kemudian selanjutnya public iBinder on bin intent. Kemudian di dalamnya terdapat return value binder. Jadi pada on bind ini, jika klien membutuhkan koneksi ke sebuah service, maka dia dapat memanggil fungsi context.bind service. Sehingga proses ini akan membuat service, jika belum berjalan, akan memanggil fungsi onCreate, tapi bukan fungsi onStart. Kemudian return value-nya dari onBind ini akan bernilai 0 apabila klien tidak dapat istilahnya mengikat atau melakukan bind ke service. Selanjutnya masuk ke fase onDestroy. Sama seperti pada activity, fungsi dari onDestroy ini adalah sebagai fase berakhirnya suatu service. Fase ini terjadi biasanya ketika aplikasi memanggil fungsi finish. Jadi pada onDestroy ini terdapat super.onDestroy, kemudian mgr kita lakukan remove update, di mana
remove update ini untuk melakukan penghapusan istilahnya seperti history pada update dari lokasi device kita. Kemudian di sini ada get forecast page untuk menangkap halaman dari forecast seperti itu. Kemudian masuk ke update forecast location log. Pada kelas ini, pada fungsi update forecast ini akan melakukan update terhadap perubahan lokasi device class location. Kemudian merepresentasikan sense lokasi grafis pada waktu tertentu, setiap melakukan update yang telah kita tentukan tadi, atau pada update tersebut kita telah tentukan 10.000 milisekon di atas tadi ya. Kemudian sebuah lokasi terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Kemudian ada timestamp dan informasi opsional tentang ketinggian, kemudian kecepatan, kemudian ada bearing juga. Nah, di dalam update forecast ini terdapat new fetch forecast task, kemudian execute log. Selanjutnya adalah list forecast with forecast. Kemudian terus section, di mana list ini merupakan collection yang memaintenance order untuk elemen-elemennya, di mana setiap elemen dalam list memiliki indeks. Kemudian setiap elemen dapat diakses oleh indeks dengan indeks pertama kali adalah 0. Biasanya list ini memungkinkan untuk melakukan duplikat elemen. Kemudian di dalam list ini terdapat list forecast. Kita deklarasikan array list yang baru. Kemudian selanjutnya document builder. Kemudian namanya builder. Kemudian document builder.factory new instance new document builder. Nah, document builder ini akan mendefinisikan API untuk memperoleh instance DOM dari XML. Kemudian sebuah instance dari kelas ini dapat diperoleh dari metode new document builder. Setelah sebuah instance dari kelas ini diperoleh, maka XML dapat diurai atau dipisah-pisahkan dari berbagai input source. Input source yang digunakan adalah URL-nya. Kemudian ada pada document builder factory ini, kita mendefinisikan sebuah API yang memungkinkan aplikasi untuk mendapatkan parser yang menghasilkan tree DOM object dari dokumen XML. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud tree DOM ini adalah suatu bentuk tree yang kita peroleh dari URL yang kita ketikkan tadi. Jadi bentuknya seperti ini, tampilan halaman XML dari suatu page yang telah kita tentukan latitude-nya, kemudian longitude-nya. Jadi gambarannya tree adalah seperti ini. Di sini ada yang namanya node list, antara lain ada location key, kemudian time layout, temperature, kemudian ada icon link, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan.
Selanjutnya adalah dokumen doc, kemudian sama dengan builder.parse new input source new string reader raw. Nah, dokumen ini merupakan interface atau dokumen merupakan dokumen HTML atau XML secara keseluruhan yang menyediakan akses utama ke data dokumen. Kemudian fungsi parse ini berfungsi untuk menguraikan isi dari input source atau URL yang diterima sebagai dokumen XML, kemudian mengembalikan objek DOM dokumen baru. Sedangkan input source berfungsi untuk membuat input source baru, sedangkan string reader berfungsi untuk mengambil source berupa objek yang bertipe string pada saat dilakukan build forecast. Jadi pada saat kita lakukan build forecast, kita panggil URL-nya, ya kita kemudian source-nya tersebut akan diambil oleh string reader ini. Nah, kemudian string reader ini akan masuk ke input source untuk diinisialisasi atau dideklarasikan pada input source, baru kemudian diparse atau diuraikan isi dari input source yang terkandung pada input source tersebut. Antara lain adalah yang kita sebutkan tadi, ada temperature, ada icon link, dan sebagainya. Selanjutnya kita deklarasikan node list times, kemudian sama dengan get elements by tag name. Nah, objek atau elemen yang kita ambil yang pertama adalah start valid time. Jadi di sini get elements by tag name berfungsi untuk mengembalikan sebuah node list yang berasal dari elemen-elemen di dalam dokumen XML berdasarkan tag name-nya dan yang sesuai dengan yang ada di dokumen XML. Tag name di sini bersifat case sensitive, jadi harus sama penulisannya. Ada dia 3 buah tag name yang kita gunakan, yaitu start valid time, kemudian value di sini adalah temperature, serta icon link. Kemudian selanjutnya adalah perintah for. For di sini untuk menghitung jumlah node di dalam list. Range node-nya adalah antara 0 sampai dengan get length, ya. Jadi length min 1. Di sini for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari times dot get length. Jadi di sini get length di sini untuk menghitung jumlah node di dalam list. Range node-nya adalah 0 sampai dengan length min 1, kemudian i di increment. Selanjutnya masuk ke element time sama dengan element times dot item i. Di sini elemen merupakan interface elemen yang merepresentasikan sebuah elemen di halaman HTML atau XML. Kemudian item i berfungsi untuk mengembalikan indeks item di dalam suatu collection apabila indeks tersebut lebih besar atau sama dengan jumlah node di dalam list, maka return value-nya adalah null. Kemudian kita deklarasikan forecast sama dengan new forecast. Kemudian kita add forecast-nya. Di sini add di sini untuk menambahkan objek tertentu pada akhir list. Kemudian masuk ke forecast.setItem. Forecast.setTime, kemudian setTime.getFirstChild.getNodeValue. GetFirstChild di sini untuk mengidentifikasi node pertama, dan apabila ditemukan node pertama tadi, maka akan diambil time value-nya dari node tersebut. Kemudian node list atau
Notelist yang kedua, kita ambil nilainya berdasarkan tag name-nya adalah value. Kemudian di sini ada forecast, set time, kemudian new integer, time get first child. Di sini akan mengambil elemen temperatur. Kemudian notelist yang kita ambil tag name-nya selanjutnya adalah icon link, yang nantinya akan mengambil elemen icon dari temperatur sesuai dengan suhu yang dihasilkan. Kemudian kita return forecast-nya. Selanjutnya di sini kita buat suatu tampilan HTML untuk kita tampilkan dalam web view. Kita gunakan generate page, yaitu halaman yang akan kita bentuk tadi berdasarkan forecast. Jadi berdasarkan list forecast. Kemudian string builder di sini akan membangun suatu halaman HTML seperti penulisan HTML. Biasanya kita tambahkan tag name HTML, kemudian body, dan nantinya data dari Wither Plus nanti akan kita tambahkan dalam suatu tabel. Jadi di sini setiap baris kita masukkan komponen atau elemen-elemen yang kita akan tampilkan, antara lain getTime untuk mengambil value dari waktu, kemudian getTemp untuk mengambil value dari suhu, dan getIcon untuk mengambil icon dari temperatur. Selanjutnya location listener. Nah, di sini location listener berfungsi untuk menerima pemberitahuan dari location manager ketika ada perubahan lokasi. Metode ini akan dipanggil apabila location listener telah didaftarkan dengan location manager service menggunakan metode request location update. Jadi di atas tadi sebelumnya telah kita daftarkan, jadi akan masuk ke proses location listener ini. Di sini ada perintah location listener on location change sama dengan new location listener. Kemudian di dalamnya ada metode public void on location change. Jadi yang inti adalah ini, on location change ini. Kemudian kita lakukan update forecast di dalamnya, dan di sini ada toast yang nantinya akan memantau atau menampilkan perubahan latitude dan longitude-nya. Sedangkan metode-metode yang lain tidak terlalu kita butuhkan. Yang pertama, on provide disable di sini tidak kita gunakan, kemudian on provider enable juga tidak kita gunakan, dan yang terakhir yang tidak kita gunakan adalah on status change. Tapi harus tetap kita tuliskan di sini. Selanjutnya local binder, extend binder. Di sini untuk mengekspos service dan activity melalui local binding, maka terlebih dahulu harus membuat public dalam kelas yang mengextend kelas android.os.binder. Jadi di sini agar service kelas service dan juga kelas activity dapat berjalan, kita deklarasikan dalam suatu public class, yang mana public class tersebut mengextend kelas dari binder. Selanjutnya untuk mengambil value dari masing-masing elemen yang sebelumnya telah dipisahkan atau diseleksi, kita gunakan class forecast. Di sini kita deklarasikan string time, kemudian integer time, nilainya 0, string, kemudian icon variabel icon URL bertipe string, nilainya adalah 0 di sini.
Kemudian get time ini untuk mengambil waktu. Ya, di sini get time untuk mengambil waktu, kemudian ada set time untuk menampilkan, sama juga get time, kemudian set time, get icon, dan juga set icon di sini. Nah, kemudian masuk ke kelas fetch forecast task, extend, async, task, location, kemudian void dan void. Di sini fetch forecast task kita gunakan untuk mengimplementasikan asynchronous task yang memungkinkan kita untuk memindahkan akses internet ke background thread. Jadi di dalam kelas fetch forecast task ini kita ketikkan metode protected void doing background untuk menampilkan pada background thread. Kemudian kita istilahnya deklarasikan logs-nya, yaitu berdasarkan latitude dan longitude-nya. Kemudian untuk mengambil nilai dari atau value dari latitude dan longitude-nya, kita gunakan perintah string URL string.format. Kemudian di dalamnya terdapat format, kemudian nilai location.getLatitude untuk mengambil value dari latitude, dan log.getLongitude untuk mengambil value dari longitude. Kemudian HTTP get method ini karena objek HTTP client dibuat pada saat on-grid, maka kita tinggal mengisi HTTP get dengan menggunakan URL dari string.xml seperti ini. Kemudian response handler di sini di dalam try kita lakukan response handler string, kemudian kita execute client-nya, program client ini, kemudian kita generate page-nya, dan selanjutnya adalah kita masukkan page yang telah kita generate tadi ke variabel forecast. Kita sinkronisasi di sini. Kemudian di sini yang terakhir ada send broadcast, di mana send broadcast ini berfungsi untuk mengambil sebuah intent, kemudian mengirimkan intent tersebut ke semua pihak yang memerlukan. Jadi intent di sini deklarasikan di depan di dalam kelas pendahuluan, yaitu private intent broadcast new intent broadcast action. Jadi telah kita deklarasikan sebelumnya. Kemudian broadcast action ini sendiri merupakan static string dengan nilainya adalah com.commonsquare_android_service.forecast update event. Kemudian ada fungsi yang harus kita ketikkan tapi tidak perlu kita gunakan, yaitu on process update dan on post execute. Adapun pada saat program dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini web view tadi akan menampilkan suatu semacam browser di sini, tapi bukan browser. Kemudian akan mengenerate suatu page, di mana page tersebut kita peroleh dari URL yang elemen-elemennya telah kita ambil berdasarkan longitude dan latitude, berdasarkan posisi suatu negara, dan negara yang kita ambil datanya adalah dari negara Amerika, webnya Amerika. Kita ambil datanya dari web tersebut, kemudian kita ambil setiap elemen-elemen, setiap node listnya. Yang kita ambil antara lain adalah waktunya,
di mana waktu ini adalah waktu sekarang dan yang akan datang. Jadi waktu-waktu yang sebelumnya tidak akan bisa ditampilkan. Kemudian suhu dan juga icon dari suhu tersebut. Jadi icon ini mewakili kondisi suhunya sekarang. Nah, apabila di sini tadi ada perintah untuk apabila kita klik menu, maka akan tampil suatu menu untuk menutup. Jadi pada saat kita klik menu ini, maka otomatis akan menjalankan perintah on destroy. Apabila tidak, misalnya kita langsung membuka aplikasi lain, maka secara otomatis program WeatherPlus ini akan melakukan on pause. Nah, pada saat pemanggilan kembali itu tergantung apabila kita membuka aplikasi lain atau aplikasi baru yang istilahnya membutuhkan memori yang lebih, maka program WeatherPlus ini di belakang background itu akan dilakukan yang kita namakan dengan proses guild, yaitu kita lakukan on stop. Jadi ketika memulai membuka lagi, maka kita akan mulai dari on create lagi. Seperti itu. Nah, demikian akhir dari pembelajaran kita tentang pemrograman Android ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak penjelasan yang kurang atau salah. Dan akhir kata, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain.